Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, selamat merayakan Minggu Palem sebagai pembuka untuk memasuki Pekan Suci. Bersama seluruh umat Katolik di dunia hari ini kita merayakan Minggu Palem dengan cara, namanya Minggu Palem, maka seperti biasa kita akan memberkati daun palem, kemudian kita pakai untuk mengarah ke Yesus memasuki Yerusalem. Saudari-saudara, saya Romagus CSSR mengajak kita pada hari Minggu Palem tanggal 10 April 2022 ini merenungkan Injil Lukas bab 19 ayat 28 sampai 40. Bacaan Injil yang akan dibacakan nanti itu selalu adalah pasio atau kisah sengsara yang sangat panjang. Dan saya memilih untuk membacakan Injil yang biasanya dipakai atau dibacakan di dalam liturgi sebelum kita berarak menuju gereja atau liturgi pemberkatan Palem. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu masuk kampung itu, kamu akan mendapat seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ketika Yesus sudah dekat Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibarat pemimpin politik, Yesus memasuki kota Yerusalem. Orang-orang yang mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka berhamburan keluar, mereka mengambil daun-daun palem. Kita tahu di Timur Tengah, di Israel, daun palem itu adalah daun yang paling banyak ditemukan. Lalu kemudian mereka berseru-seru, "Hosana," sambil memegang daun palem. "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Hosana, saudari-saudara, merupakan alih bahasa dari bahasa Ibrani yang berarti "selamatkanlah kami." Dalam seruan itu sebetulnya sudah tersirat Yesus menyelamatkan
Israel dari belenggu Roma. Itu harapan yang tersirat di balik kata Hosana Putra Daud. Dan tindakan penyelamatan itu diharapkan muncul dari pribadi yang mengendarai keledai. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk mengarahkan hati kepada keledai muda dikatakan tadi yang kemudian menjadi tunggangan Yesus, orang Nazaret itu. Ketika mendengar kata keledai, saudari-saudara, mungkin yang terbayang dalam benak kita itu adalah binatang yang lamban, binatang pemalas, bahkan mungkin binatang bodoh. Gambaran yang tentu saja tidak sepenuhnya salah. Tidak sepenuhnya salah. Dari segi kecepatan, saudari-saudara, memang keledai tidak bisa disamakan atau dibandingkan dengan seekor kuda. Tidak mungkin. Meski keduanya itu satu genus. Kalau dibandingkan fisik pun, keledai selalu akan kalah. Karena dia lebih pendek, lebih kecil, kuda lebih tinggi dan lebih gagah. Tidak bisa dibandingkan. Dalam mekanika atau ilmu mekanika, saudari-saudara, kita kenal istilah tenaga kuda atau horsepower. Seringkali untuk kendaraan roda 4 mobil selalu dipakai ukuran itu, berapa horsepower atau tenaga kuda untuk sebuah mobil yang merupakan ukuran kemampuan mesin. Tidak ada istilah tenaga keledai. Tenaga kuda iya. Ada istilah pacuan kuda, tapi kita jarang, hampir tidak mungkin mengenal pacuan keledai. Keledai memang tidak seagresif kuda, saudari-saudara. Jalannya cenderung lambat, terkesan malas, tidak punya inisiatif. Rasa-rasanya seperti itu. Saudari-saudara, ada peribahasa yang berbunyi seperti keledai. Artinya sebetulnya bodoh atau keras kepala. Ada lagi peribahasa yang bernuansa sinis atau sinisme atau sindiran. Keledai hendak dijadikan kuda, itu tidak mungkin. Artinya ibarat orang bodoh mau dijadikan pintar itu susah. Dalam kedua peribahasa ini, saudari-saudara, kita mendengar keledai dipandang sebagai binatang yang bodoh. Tidak heran banyak orang kemudian tersinggung kalau dijuluki sebagai keledai atau otak keledai. Tidak ada yang menerima itu. Namun jangan pula kita lupa, saudari-saudara, bahwa ada peribahasa yang baik tentang keledai. Bunyinya, keledai tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Peribahasa ini mau mengatakan bahwa sebodoh-bodohnya keledai, binatang itu toh belajar dari pengalaman untuk tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Kegagalan dijadikannya pelajaran agar tidak terulang lagi. Keledai belajar dari sejarah. Anehnya, saudari-saudara, manusia malah seringkali mengulangi kesalahan yang sama. Meskipun hari ini atau saat ini mengatakan tobat, besok cepat sekali kumat. Itulah manusia. Manusia agaknya memang perlu belajar dari keledai perihal menarik kearifan masa lampau. Tidak hanya itu, saudari-saudara yang terkasih, keledai juga merupakan binatang pekerja berat. Dia bukan binatang pemalas. Jalannya memang lambat, tapi
dia konsisten, tugasnya diselesaikan, tugasnya dituntaskannya. Jelas keledai mempunyai, saudara-saudara, ketahanan kerja yang tinggi. Aton itu adalah bahasa Ibrani untuk keledai, itu mengacu kepada daya tahannya. Dalam sehari, keledai itu, saudara-saudara, sanggup berjalan 30 km. Meski lambat, sekali lagi, keledai konsisten menjalankan tugasnya, menjalankan panggilannya. Dia tidak pernah marah, dia tidak pernah mutung atau mogok. Rupa-rupanya keutamaan keledai, spirit keledai ini perlu kita miliki juga, soal daya tahan dan konsistensi sampai tuntas. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, pada masa itu di Palestina, keledai hewan terhormat. Meski seringkali dianggap binatang bodoh, tetapi dia hewan terhormat, bukan hewan yang dianggap hina. Bila seorang raja pergi berperang, dia akan menunggangi seekor kuda. Tetapi jika dia datang dengan maksud damai, dia akan mengendarai seekor keledai. Yesus masuk Yerusalem untuk menaklukkannya bukan untuk menaklukkannya secara politis, saudara-saudara, melainkan justru untuk menyerahkan dirinya. Dia datang bukan untuk berperang, tetapi untuk damai. Bukan paras garang yang ditampilkannya, tapi justru paras lemah lembut yang ditunjukkannya. Yesus datang dalam damai dan demi kedamaian. Dan keledai merupakan simbol perdamaian. Keledai menjadi wahana Yesus datang ke Yerusalem, meski tidak dianggap oleh kebanyakan orang karena tidak segagah kuda, lamban dan terkesan bodoh sekali lagi. Tapi keledai dihargai oleh sang guru dari Nazaret. Bahkan kepada para murid yang diutus untuk menjemput keledai tersebut, Yesus berpesan, Tuhan memerlukannya. Betapa bahagia, terhormat, karena keledai dibutuhkan, diperlukan oleh Tuhan. Tuhan memerlukannya. Yesus, Allah yang menjadi manusia, tidak sungkan untuk mengaku bahwa dia membutuhkan pertolongan keledai muda itu. Yesus tidak menyembunyikan kenyataan tersebut. Dia berkata dengan terus terang. Dia sungguh-sungguh membutuhkan keterlibatan keledai dalam menggenapi misinya datang ke dunia, menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Ini misi yang mulia. Mengapa Yesus memilih keledai sebagai tunggangan? Karena keledai itu adalah simbol perdamaian, bukan simbol perang. Yesus menunggangi seekor keledai karena dia datang, dia menyelesaikan misinya sebagai pendamai antara Allah dan manusia. Yesus memang membutuhkan peran serta keledai yang belum pernah ditunggangi orang. Kenyataan ini selaras pula dengan maksud kedatangannya ke Yerusalem. Hewan yang akan digunakan untuk maksud suci haruslah hewan yang belum pernah dipakai untuk tujuan apapun. Kita mendengar dalam Injil tadi, saudara-saudara, bahwa keledai muda itu belum pernah ditunggangi orang. Keledai muda itu secara tidak langsung diangkat menjadi rekan kerja Yesus untuk menuntaskan misinya menjadi juru selamat dunia. Saudara-saudara, umat beriman terkasih,
menjadi rekan sekerja Yesus dan menjadi simbol perdamaian. Itu merupakan tugas yang mesti dijalani keledai muda itu. Tidak ada paksa memaksa di sini. Yesus tidak memaksa keledai tersebut untuk tunduk kepadanya, sama sekali tidak. Sebaliknya, sang keledai pun kelihatannya pasrah, menyerahkan diri untuk dipakai, menerima tanpa syarat ketika para murid menghamparkan pakaian mereka di atas punggungnya. Tidak ada penolakan, tidak ada pemberontakan. Yang ada hanya kerelaan untuk terlibat di dalam karya Tuhan, menyelesaikan misinya menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Dia bersikap laksana hamba Tuhan. Dia tidak menolak kerja dan rindu menyenangkan hati Tuhannya. Bahkan saudara-saudara, sang pemilik keledai itu pun tidak berkuasa untuk menolak permintaan Yesus. Ketika dia bertanya kepada murid, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Mereka menjawab, "Tuhan memerlukannya." Dia tidak marah, dia tidak menghalangi, tapi dia pasrah membiarkan keledai itu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan misinya. Lagi pula saudara-saudara, siapa yang bisa menolak Tuhan jika dia memang memerlukannya? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menolak Tuhan kalau dia sudah punya mau, kalau dia memerlukannya. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, pendengar setia renungan Mutiara Pagi pada Minggu Palma ini yang diberkati oleh Tuhan. Di Minggu Palma ini, kita kembali menyaksikan Allah yang menjadi manusia itu memasuki kota Yerusalem. Kedatangannya memang hendak menggenapkan janji Allah dalam dan melalui dirinya. Dia datang ke Yerusalem, bisa dikatakan memang untuk mati. Bukan mati bodoh, tapi mati untuk menyelamatkan kita semua. Mati untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dia mati untuk mendamaikan antara surga dan bumi, antara Allah dan manusia. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, yang sungguh perlu kita pikirkan, yang sungguh perlu kita renungkan saat ini adalah, apakah Tuhan memerlukan kita juga? Tentu saja pertanyaan ini tidak perlu dijawab, karena Tuhan pasti membutuhkan setiap orang. Tuhan mengajak semua orang yang percaya kepadanya untuk ambil bagian di dalam karya-karya Tuhan. Karya-karya pembebasan, karya-karya untuk menyembuhkan dunia yang terluka, meneruskan karya Yesus supaya dunia ini semakin hidup dalam damai, semakin sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Untuk itu, saudara-saudara, banyak hal sudah kita renungkan sepanjang masa Prapaskah dengan tema-tema yang dipilih oleh masing-masing keuskupan atau berdasarkan tema umum dari KWI dan sebagainya. Pendeknya, melalui tema-tema yang direnungkan itu, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin memberi makna akan kehadiran kita di tengah dunia, untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, untuk menjadi keledai tunggangan Tuhan, untuk menuntaskan misinya sampai akhir nanti. Maka mari saudara-saudari kita sadari akan keutamaan keledai tadi. Keledai di Minggu Palem hanya mengerjakan bagiannya. Dia tidak dituntut melampaui kemampuannya. Dia hanya mengerjakan bagiannya. Dia tidak merubah diri menjadi seekor kuda untuk perang. Tidak. Itu memang mustahil dilakukannya. Tapi dia menjadi dirinya sendiri.
Namun ia menyelesaikan tugasnya itu dengan baik. Ya, apakah Tuhan memerlukan kita? Tuhan memerlukanmu, saudara. Tidak dengan mengubah hidupmu menjadi Superman, tidak. Jadilah dirimu sendiri, tetapi selesaikanlah tugasmu dengan konsisten sampai tuntas. Bisa jadi tugas-tugas yang dimaksud adalah tugas-tugas yang sederhana. Tuhan tidak meminta lebih dari yang kita mampu. Mungkin untuk menjadi seorang, katakanlah, opa oma yang baik, untuk menjadi orang tua yang bijaksana, untuk menjadi seorang aktivis, menjadi pelayan pastoral yang baik, menjadi bos atau menjadi karyawan yang baik. Baik di sini berarti kita mampu mengerjakan semua yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita laksanakan dalam skala tugas, dalam skala status, dan jabatan apapun di dalam segala karya dan pelayanan kita. Sekali lagi saudara-saudara, apakah Tuhan memerlukan kita? Apakah Tuhan memerlukan Anda? Jika sudah mendapatkan atau menemukan jawabannya, maka maukah saudara untuk memenuhi panggilan Tuhan itu? Selamat hari Minggu Palma. Selamat memasuki pekan suci. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengutus putramu Yesus sebagai juru selamat yang mendamaikan antara sorga dan bumi, antara Allah dan manusia. Hari ini kami mengenangkan Yesus yang memasuki kota Yerusalem untuk menuntaskan misinya. Dia membutuhkan rekan kerja seekor keledai yang melaksanakan tugasnya apa adanya, yang menyerahkan diri tanpa pemberontakan, tanpa penolakan kepada Yesus. Mampukan kami juga Tuhan untuk boleh dalam arti tertentu menjadi keledai tunggakan Yesus, menjadi keledai tunggangannya untuk menuntaskan misinya di tengah dunia ini, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.